Ada sebuah garis, tak terlihat, tak terucapkan, tapi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah batas tak kasat mata, yang seharusnya tidak pernah dilewati. Garis pantangan, yang jika dilanggar, akan memanggil kutukan. Dahulu, ada satu sosok dari garis keturunanmu, Leo, seseorang yang mencoba menerobos batas itu dengan keberanian. Namun bukan kemenangan yang ia temukan, melainkan kehancuran yang datang dalam diam. Ia kehilangan arah, jatuh dalam kesombongan, dan perlahan, hidupnya dikikis oleh bayang-bayang kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Dan luka itu, tak hilang di generasinya. Luka itu, justru diwariskan padamu, dalam bentuk keputusan impulsif, kemarahan yang tak terkendali, dan rasa hampa yang tak kamu pahami. Dan kini, Leo, kamu mulai berjalan ke arah yang sama, tanpa sadar, perlahan, tapi pasti. Ada sesuatu dalam dirimu yang mulai bergerak, sesuatu yang membuat semesta gelisah, dan para leluhurmu pun mulai berbisik, berhentilah sebelum segalanya terlambat, karena jika kamu tetap melangkah, kamu mungkin tak hanya menyakiti dirimu sendiri, tapi juga menyalakan kembali luka lama dalam garis keturunanmu. Inilah pesan yang tak bisa kamu abaikan. Inilah pantangan yang harus kamu hormati. Karena Leo, jalan hidupmu sedang bergerak ke arah sebuah titik balik yang bisa mengubah segalanya untuk selamanya. Ingat, ramalan ini bukan ramalan biasa. Ini adalah pembacaan energi spiritual yang ditarik dari kesadaran kolektif zodiak Leo hari ini. Jika hatimu sedang gelisah, jiwamu sedang lelah, atau kamu merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, maka mungkin energi ini memang sedang berbicara kepadamu. Namun ingat, ramalan ini bukan untuk ditelan mentah, melainkan untuk direnungkan, dijadikan cermin, dan penuntun langkah ke arah yang lebih sadar. Karena pada akhirnya, pilihan tetap di tanganmu, Leo. Leo, dalam darahmu mengalir kekuatan lama, warisan dari para penjaga nyala, para pelindung jiwa, para singa yang pernah berdiri gagah sebelum kamu. Mereka yang dulu berani melawan badai, bukan karena tidak takut, tapi karena mereka tahu, nyala yang mereka bawa harus tetap hidup. Namun bersama kekuatan itu, tersimpan pula pantangan, bukan sekadar larangan biasa, melainkan tanda-tanda gaib yang diwariskan lewat mimpi, intuisi, dan firasat yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terpilih, sepertimu. Pantangan ini bukan hadir untuk mengekang langkahmu, tetapi untuk membimbingmu agar tak jatuh di tempat yang sama seperti para leluhurmu dahulu. Karena ada luka lama, yang tak boleh terulang, ada jalan terlarang, yang pernah menyesatkan, dan hari ini, satu dari pantangan itu muncul kembali, tiba-tiba, mencekam, menggetarkan nalurimu. Mungkin lewat bisikan semesta yang samar, atau dalam mimpi yang berkabut, di mana kamu melihat wajah seseorang, tapi tak pernah bisa mengingat siapa mereka saat terbangun. Itu bukan mimpi biasa. Itulah pesan yang selama ini kamu abaikan. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, bukankah beberapa hari ini kamu merasa ada yang mengusik hatimu, seolah ada energi dari masa lalu, atau dari takdir yang belum selesai? Leo, saatnya kamu berhenti menutup mata, karena ada satu pesan dari hatimu yang terus bergetar, dan kamu tak bisa mengingkarinya lagi. Cinta, bagi Leo, bukan sekadar hubungan, tapi kehormatan, kesetiaan, dan kepercayaan. Tapi bagaimana jika cinta itu sendiri datang membawa pesan tersembunyi dari masa lalu? Bagaimana jika cinta hari ini adalah gema dari cinta yang pernah dikhianati berabad lalu? Leo, ada luka yang tidak kamu buat, tapi kamu yang diminta untuk menyembuhkannya. Dan luka itu bisa jadi berasal dari garis darahmu sendiri. Untuk Leo yang sedang sendiri, berhati-hatilah terhadap cinta yang datang membawa rasa familiar, yang seolah mengisi kekosonganmu dengan begitu mudah, karena bisa jadi, dia hadir bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk membuka kembali pintu luka yang seharusnya sudah dikunci rapat-rapat.
Leluhurmu pernah mencintai seseorang yang tampak sempurna di luar, tapi menyimpan niat kelam di balik senyuman. Dan dari situ, terbentuklah sebuah pantangan yang masih hidup dalam garis energimu hari ini. Leo, jika kamu mulai merasa curiga, jika hatimu mulai berbisik ada yang tidak beres, jika kamu sering menemukan kebohongan-kebohongan kecil yang disembunyikan dengan manis, jangan abaikan sinyal itu. Itu bukan intuisi biasa, itu adalah peringatan energi leluhurmu. Untuk Leo yang sedang menjalin hubungan, kamu dan pasanganmu sedang melalui fase penting. Bukan sekadar fase biasa, ini adalah pengulangan dari pola konflik yang dulu pernah merusak sebuah keluarga. Cemburu yang tidak diucapkan, luka batin yang ditutupi ego, kemarahan yang dibungkam menjadi sikap dingin. Jika kamu merasa sering menyalahkan pasangan tanpa alasan jelas, atau kamu mulai merasa seperti musuh dalam hubungan sendiri, itu pertanda, Leo, bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang pernah dilalui dan gagal. Ubah arah sekarang, saling bicara, saling dengar. Jangan ulangi pola itu, jangan wariskan luka yang tak kamu ciptakan, tapi kamu rawat tanpa sadar. Karena jika kamu gagal menyadari ini, cinta yang kamu perjuangkan hari ini bisa berubah menjadi luka yang diwariskan untuk masa depan. Dan kini, kita melangkah ke bagian yang tak kalah penting. Karena selain cinta, ada satu medan yang juga menyimpan jejak pantangan leluhur, yaitu karir dan ambisimu sendiri. Leo, apakah kamu selama ini bekerja keras, tapi merasa hasilnya tak sebanding? Apakah kamu sering gagal di detik-detik terakhir, tanpa alasan yang jelas? Maka dengarkan baik-baik, karena bisa jadi, kamu telah menginjak tanah yang seharusnya tidak kamu tapaki. Leo, ada godaan besar dalam karirmu, seperti sebuah tawaran, proyek, atau langkah yang terlihat menguntungkan secara instan. Namun hati kecilmu merasa tidak nyaman. Itulah tandanya, kamu sedang berada di jalur pantangan. Dulu, leluhurmu pernah tergoda oleh jalan yang mudah, tapi berujung pada kehancuran nama, reputasi, dan kehormatan. Sejak saat itu, ada hukum tak tertulis yang mengalir dalam darahmu. Leo, jangan menukar harga dirimu dengan imbalan dunia yang sementara. Jika kamu merasa terpaksa menurunkan integritasmu demi pujian, demi jabatan, atau demi cepat naik tangga sukses, berhentilah sejenak dan dengarkan suara jiwamu, karena terkadang, bukan rintangan yang menjatuhkanmu, melainkan ambisi yang tak kau kendalikan. Leo, kamu ditakdirkan bukan untuk menjadi penjilat kekuasaan, melainkan pemimpin yang disegani karena keberanianmu berdiri di atas nilai. Dan ingatlah, jika kamu sanggup menolak yang haram, yang halal akan mendatangimu seperti air yang menembus celah tanah retak. Namun ujian itu tidak berhenti di karir saja, karena ketika uang mulai mengalir, ujian sejati justru baru dimulai. Leo, dalam hal rezeki, tak semua uang membawa berkah, dan tidak semua rezeki layak untuk diterima. Kamu bukan sekadar pencari kekayaan, kamu pewaris harga diri yang turun-temurun dijaga oleh para pendahulumu. Uang yang datang dari hasil pengkhianatan nurani, atau langkah-langkah yang menodai nilai moralmu. Mungkin akan membuatmu terlihat sukses di luar, tapi dalam hatimu akan tumbuh kehampaan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Pernahkah kamu merasa bahwa meski saldo rekeningmu naik, kamu justru merasa semakin kehilangan arah? Itulah alarm dari semesta, bahwa ada nilai yang dikorbankan diam-diam. Jangan biarkan dirimu membayar harga yang terlalu mahal hanya demi validasi sesaat. Berhentilah membeli citra yang bukan kamu. Mulailah gunakan uangmu dengan cara yang lebih bermakna, seperti untuk menyembuhkan luka batinmu, untuk membantu orang-orang yang diam-diam mendoakanmu, untuk membangun kembali bagian dari dirimu yang sempat kamu abaikan. Karena rezeki sejati, bukan sekadar angka di layar, tetapi sesuatu yang ketika kau genggam, kamu tahu, ini bersih, ini pantas, dan ini penuh doa.
Dan ketika kamu mulai memandang uang dengan cara yang lebih jernih, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang tak terlihat, sebuah perlindungan lembut yang tak pernah benar-benar pergi. Leo, leluhurmu tidak ingin kamu menderita seperti mereka. Mereka tidak marah. Mereka hanya ingin kamu sadar. Mereka menunggumu untuk membebaskan mereka dari sejarah yang berulang. Dan saat kamu mulai hidup dengan kesadaran, ketika kamu mulai memutus pola luka yang turun-temurun, disitulah kekuatan mereka akan berpihak padamu. Melindungimu, menuntunmu, menjadi bagian dari langkah besarmu ke depan. Leo, kamu tidak berjalan sendirian. Di balik bayangmu, ada jejak mereka yang mencintaimu, dari dimensi yang tak terlihat. Dan kini, ada sesuatu yang ingin mereka tunjukkan lewat kode. Bukan sembarang angka, tapi angka-angka yang telah kamu bawa sejak hari pertama kamu dilahirkan. Leo, setiap angka dalam tanggal lahirmu bukan sekadar hitungan. Mereka adalah jejak takdir, kode kuno yang mengalir dari semesta. Bahkan dari para leluhurmu, angka-angka itu seperti suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang peka. Mari kita lihat, apakah kamu memiliki salah satu dari angka ini dalam tanggal lahirmu? Jika dalam tanggal lahirmu ada angka 7 atau 17, maka kamu adalah penyambung antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Dari kecil, mungkin kamu merasa berbeda. Ada rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Kadang merasa asing di tengah keramaian, seolah tidak benar-benar di sini. Tapi itu bukan kelemahan, itu pertanda. Karena jiwamu membawa tugas, sebuah kelanjutan dari perjalanan panjang yang belum selesai. Dalam sunyi, kamu kadang mencium aroma yang tak ada sumbernya, atau mendadak merasa dingin saat suasana tampak biasa saja. Itu bukan halusinasi, Leo, itu panggilan dari dimensi yang lebih dalam. Intuisimu bukan hayalan, ia adalah warisan dari mereka yang datang sebelum kamu. Jangan abaikan rasa tak nyaman yang kadang muncul tanpa alasan, karena bisa jadi itu jalan menuju ingatan jiwamu yang telah lama terlupakan. Jika ada angka 3 atau 21 dalam tanggal lahirmu, ada cerita luka yang belum selesai, bukan dari dirimu, tapi dari masa lalu yang jauh, mungkin dari keluarga, mungkin dari garis darahmu. Pernah ada pengkhianatan yang tak pernah benar-benar sembuh, dan kini bayangannya masih terpantul lewat caramu mencinta, mempercayai, atau bahkan mencurigai. Itu sebabnya kamu sering merasa ingin dekat, tapi juga takut ditinggalkan, mudah curiga, bahkan kepada yang tulus, hati terasa waspada, seolah ingin melindungi diri dari sesuatu yang tak kamu pahami. Leo, tapi ini bukan kutukan, ini adalah kesempatan. Semesta memintamu untuk menyudahi lingkaran luka ini. Caranya bukan dengan menjauh dari hubungan, tapi dengan membiarkan hatimu terbuka, bukan demi orang lain, tapi demi jiwamu sendiri. Dan jika angka 8 atau 28 ada dalam tanggal lahirmu, kamu membawa warisan tentang kekuasaan dan kehendak. Mungkin kamu sering mengalami konflik dengan orang yang merasa lebih tinggi darimu, atasan, orang tua, bahkan sistem. Atau mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa sulit merasa puas saat memimpin? Itu karena jiwamu pernah menyentuh kekuasaan besar. Tapi mungkin dulu, kekuasaan itu tak seimbang. Ada keserakahan, ada pengkhianatan, dan ada ambisi yang melukai. Kini kamu diberi kesempatan untuk menebusnya, dengan cara yang berbeda. Bukan dengan memerintah, tapi memimpin. Bukan dengan menguasai, tapi dengan menyadarkan. Jangan biarkan amarah mengambil alih, karena kutukan itu hanya bisa putus lewat kepemimpinan yang berakar pada cinta dan welas asih. Dan jika kamu sering merasakan getaran aneh saat melihat tanggal lahirmu, atau tiba-tiba terbangun di malam hari saat angka itu muncul dalam mimpi, bisa jadi itu bukan kebetulan. Karena apa yang kamu lihat dalam mimpimu bukan sekadar bunga tidur, itu adalah kode bawah sadar
tempat di mana roh-roh lama datang menyampaikan pesan, kadang lewat sosok asing, kadang lewat tempat yang terasa familiar, tapi tak pernah kamu kunjungi. Jika kamu bermimpi tentang air keruh, itu bukan sekadar mimpi, itu pertanda batinmu mungkin sedang diselimuti energi asing, entah dari pikiran sendiri, atau dari orang yang menyembunyikan niat tak tulus. Air yang keruh tak bisa memantulkan cahaya, maka bersihkan niatmu, dan jagalah batasanmu. Jika burung hitam atau ular muncul diam-diam, jangan takut, itu bukan musuh, melainkan alarm, pola lama yang ingin kamu akhiri, mulai terulang. Jangan buru-buru membuat keputusan besar, tenangkan hatimu, dengarkan suara yang selama ini kamu abaikan. Dan jika rumah tua hadir dalam tidurmu, itu bukan rumah biasa, itu rumah jiwamu, ada kenangan jauh, mungkin dari garis leluhur, mungkin dari kehidupan lampau. Rumah itu mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Kamu datang dari sesuatu yang lebih besar. Leo, saat kamu mulai memperhatikan mimpi-mimpimu, kamu sedang membuka lembaran komunikasi paling sunyi, tapi paling jujur, antara kamu dan mereka yang telah lebih dulu berjalan di dunia ini. Dan jika kamu sudah mulai menyadari tanda-tanda dari dalam, sekarang saatnya membuka mata untuk melihat tanda-tanda dari luar. Karena kadang, leluhur tidak berbicara lewat suara, tapi lewat kejadian-kejadian yang tidak bisa kamu jelaskan. Leo, tidak semua pesan datang lewat kata. Ada bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang peka. Dan bila kamu merasa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berbeda, bisa jadi, bukan kamu yang mencarinya, tapi mereka yang memanggilmu. Mereka tak selalu muncul lewat mimpi. Terkadang, mereka hadir dalam bentuk yang lebih lembut, lebih halus, tapi penuh makna, jika kamu cukup hening untuk menangkapnya. Jika kamu melihat bulu putih melayang tanpa alasan, maka percayalah, itu bukan kebetulan, itu seperti surat tak bertinta dari mereka yang pernah ada sebelum kamu. Isyarat bahwa kamu tak pernah benar-benar sendirian. Saat kamu ragu mengambil langkah besar, ingatlah, mungkin mereka sedang berdiri di sisimu, diam-diam membimbing arahmu. Jika angka-angka kembar terus muncul dalam harimu, seperti pukul 11.11, pukul 22.22, pukul 3:03, itu bukan sekadar pola digital. Itu adalah ketukan halus dari semesta, menyelaraskan waktumu dengan garis leluhurmu. Saat kamu melihatnya, berhentilah sejenak, tarik napas, dengarkan batinmu. Karena bisa jadi, sebuah gerbang takdir tengah terbuka, menunggu kamu sadar untuk melangkah ke dalamnya. Dan bila tiba-tiba kamu mencium aroma yang tidak berasal dari manapun, entah wangi dupa, bunga, atau aroma kenangan dari masa lalu, itu bukan ilusi, itu adalah jejak mereka. Sentuhan roh yang datang tanpa suara, tapi terasa sampai ke dalam hati. Mungkin mereka sedang menyapamu, menguatkanmu di tengah kegundahan. Dan bila kamu mendengarkan, maka akan kamu temukan bisikan mereka, bukan di telinga, tapi di kedalaman jiwamu. Leo, jika kamu merasakan salah satunya, jangan buru-buru mengabaikan, karena dalam dunia yang tak terlihat, selalu ada cinta yang tetap bekerja, meski tak lagi berbentuk tubuh dan suara. Dengarkan suara hatimu setelahnya, di sanalah mereka berbisik. Dan Leo, jika kamu merasa hidupmu penuh rintangan, jika jalur yang kamu tempuh seringkali sunyi dan menyakitkan, itu karena kamu dipilih, bukan karena kamu lemah, tapi karena darahmu membawa kekuatan yang tak dimiliki orang lain. Leluhurmu telah berjalan sebelum kamu, dan kini, mereka menitipkan tongkat estafet itu padamu, untuk melanjutkan, untuk memutus pola yang keliru, untuk menciptakan arah baru, arah yang lebih terang. Jangan meragukan dirimu, Leo. Kamu tidak dilahirkan di bawah lambang singa untuk menjadi biasa-biasa saja. Kamu adalah pewaris cahaya. Dan apapun yang terjadi, leluhurmu melihatmu. Dan mereka bersamamu. Pernah terpenjara,